Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bacakan. Ternyata manfaat sholawat itu bukan hanya menghadirkan feedback, ya, satu balasan balik, umpan balik kepada kita semua, berupa 10 kali lipat balasan dari Allah. Kan di hadis lain Nabi mengatakan, "Man shalla alayya salatan wahida, sallallahu alaihi asysalawat." Siapa yang bersalawat kepada aku sekali salawat, maka Allah akan membalas kepada dirinya 10 kali lipat. 10 kali. Ini agak tajam ya, kita secara ilmiah kita tunjukkan. Perhatikan baik-baik. Kalau ada yang mengatakan begini, misalnya itu nabinya umat Islam aja masih belum selamat, masih butuh salawat dari umatnya. Ini menunjukkan belum paham, ya, belum memahami esensi dari salawat. Ya, esensi salawat itu pada hakikatnya bukan untuk Nabi Muhammad, tapi kemuliaan Nabi itu yang melahirkan aura kebaikan yang dampaknya diberikan kepada kita. Jadi sebetulnya saat kita sedang bersalawat, ya itu kembali kepada kita manfaatnya. Menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah itu melahirkan rahmat Allah, yang rahmat itu diberikan kepada kita 10 kali lipat dari ucapan yang kita sampaikan. Ya. Jadi hakikat dari salawat itu sesungguhnya untuk menghadirkan pahala dari amalan kita yang kembali kepada kita 10 kali lipat, Masya Allah. Di begitu Anda mengatakan di hari ini sekali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad misalnya, itu langsung diberikan ganjaran, ya, balasan oleh Allah 10 kali dari apa yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya, apa bentuk balasan yang Allah berikan itu dari kalimat sholawat yang kita ucapkan? Bapak Ibu sekalian, sholawat itu bentuknya banyak nanti. Ya, ada sholawat dari Allah diantaranya, ada sholawat dari malaikat diantaranya. Ya, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawatnya Allah kepada Nabi, ya, salawatnya malaikat kepada Nabi itu dibedakan, ya. Itu beda tingkatan pemahaman dengan apa yang diberikan kepada kita, ya. Itu nanti maknanya bisa berbeda, ya, maknanya bisa berbeda. Nah, salawat dari Allah yang diberikan kepada setiap hamba secara umum. Ya, secara umum itu kita temukan di Quran surah kedua di ayat 157. Baik. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada golongan-golongan yang mendapat ujian dari Allah, kemudian mereka bersabar dan mereka mendapat salawat dari Allah. Nah, sekarang apa pengertian salawat dari Allah itu? Langsung ditafsir dengan ayat Al-Quran. Perhatikan kalimatnya, dijelaskan oleh Allah, ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, dan rahmat. Jadi bentuk salawat yang pertama itu bisa berupa rahmat. Sedangkan puncak rahmat itu, puncaknya itu ampunan Allah. Ya. Puncak dari rahmat Allah yang diberikan kepada hamba itu ampunan dari semua dosa. Masih ingat Bapak Ibu, tadi di awal saya katakan, ya, surah tentang syafaat itu yang punya Allah, bukankah di surat Az-Zumar di ayat 44 itu? Sekarang perhatikan Quran di surat yang sama, Quran surah ke-39 di ayat ke-53. Ayat ini turun merespon tentang seorang yang telah melakukan dosa besar, yang dia merasa putus asa. Wah, ini saya dapat nggak ampunan dari Allah nih? Diampuni nggak dosa ini nih? Dosa saya terlalu besar ini, terlalu banyak kesalahan yang saya perbuat. Tiba kemudian datang kepada Rasulullah turun ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-Ku yang merasa israf. Mereka berbuat kesalahan yang sudah banyak dilakukan. Matanya, lisannya, telinganya, tubuhnya banyak berbuat maksiat dalam kehidupan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau Allah sudah berikan rahmatnya, maka Allah ampuni semua dosa-dosa yang melekat pada hambanya. Jadi puncak ampunan Allah kepada seorang hamba yang berbuat banyak maksiat dan dia mau kembali kepada Allah adalah apa yang diberikan berupa ampunan total yang disebut dengan rahmat. Ya, sehingga ada yang mengartikan salawat dari Allah itu sifatnya ampunan, maghfirah, dan puncak dari maghfirah adalah rahmat. Ya, sedangkan rahmat itu disatukan dalam konsep salawatullah, salawat dari Allah. Quran surah kedua ayat 157. Ulaika alaihim salawatun rabbihim wa rahmah.
Ya, sedangkan untuk mendapatkan salawat Allah ini cara cepatnya, shortcutnya kata Nabi, salawat pada Rasulullah. Ya. Siapa yang satu kali salawat kepada Nabi, maka Allah memberikan salawatnya 10 kali kepadanya. Masya Allah, dalam sehari Allah turunkan rahmatnya kepada seorang hamba. Ya, saya rahmati engkau, saya ampuni dosamu, saya maafkan kesalahanmu. Jika ia tulus mengucapkan itu dalam kesehariannya. Ya, karena itu orang-orang soleh di masa lalu, bukan hanya ulama Pak, Bu. Ya, bukan hanya ulama, sampai ke level-level pemimpin. Ya, itu ada level pemimpin di masa era Turki Utsmani itu yang sehari itu bisa ribuan salawat kepada Nabi. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad di sela-sela yang senggang. Ya, Anda sambil kerjakan tugas, sambil bekerja yang kira-kira waktunya luang, perbanyak salawat, sambil nunggu misalnya waktu sholat, perbanyak salawat. Ternyata di antara manfaatnya ini berpeluang untuk mendekatkan kita meraih syafaat dari Rasulullah SAW. Ahli tahajud itu kata Allah, kalau dia diganggu, diisengi, dijaili dalam kehidupannya, aku langsung yang akan menolongnya. Baru tahajud. Maka sekarang tolong keluarkan ya. Malam tahajud, siang turunkan dari syuruk, duha. Syuruk itu awal duha. Duha dibagi 3. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Kemudian misalnya rawatib, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau nggak sempat 2, hadis Ibnu Umar. Kemudian 2 rakaat setelahnya. Ya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Tambah dengan mutlak 4 rakaat sebelum asar. Ya, 2 rakaat sebelum isya, ma bainal adzanaini rakaatain. Ya, 2 rakaat di antara adzan dengan iqamat. Tambahkan semua. Demi Allah saya katakan, catat kalimat saya ini. Kalau Anda benar mengerjakan semua ini ikhlas karena Allah, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Yang pertama Allah berikan bukan dunia dulu, karena dunia itu kecil. Yang pertama Allah berikan halawatul iman, berupa kenikmatan iman, berwujud ketenangan dalam jiwa kita. Kalau Anda tidak percaya silakan kerjakan ini, maka akan hadir ketenangan yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Ahli tahajud itu kata Allah, kalau dia diganggu, diisengi, dijaili dalam kehidupannya, aku langsung yang akan menolongnya. Baru tahajud. Mohon izin tidak bermaksud mengajari, tapi ingin memberikan pesan khusus bagi tugas Bapak Ibu yang tidak mudah. Kalau bisa konsisten bagi yang muslim tahajud bangun malam, walaupun cuma 2 rakaat. Quran surah 17 ayat 79 sampai 80. Walaupun cuma 2 rakaat. Tugas Bapak Ibu tidak mudah. Kadang-kadang butuh petunjuk dari Allah, kadang dari mimpi, kadang Allah jalankan orang lain memberikan informasi, dikumpulkan kita kontemplasi. Kalau bukan petunjuk Tuhan mustahil. Kata Allah, bangun malam, wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak. Aku berikan 4 hal. 1, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau engkau konsisten, aku bimbing karirmu ke tempat kedudukan terbaik dan terhormat yang orang lain memuliakannya. Kan ada orang dapat posisi tinggi tapi orang lain belum tentu respect kan? Kalau Tuhan sudah respect, siapa yang bisa mencegah orang lain untuk merendahkannya? Bangun konektivitas itu, kata Allah, aku bimbing dia dengan cara terhormat di posisi terbaik dan orang semua hormat. 2, ini yang mahal. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Akan dibimbing menjalani kegiatannya dengan cara yang terbaik. 3, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Kalau ada persoalan, aku berikan solusi dengan cara yang paling terbaik. Yang keempat yang paling dibutuhkan. Wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang usil dengan jabatannya pun, ingin menjahili, menyingkirkan, menyungkurkan, ini fitrah kata Quran. Semakin tinggi jabatan, semakin besar tantangan. Kata Allah, aku yang akan langsung menolong hambaku itu. Allah yang langsung menolongnya tanpa perantara siapapun. 4. Yang terakhir saya tutup, ada ketakwaan sosial. Hubungan dengan kita semua. Hubungan dengan kita sesama. Itulah yang kita beri nama silaturahim. Maka pindah ayatnya ke ayat pertama di surah yang keempat. Dengan kalimat nas, pembukanya sama. Ya ayyuhan nas. Hei semua manusia. Tuh, balik lagi. Mau laki-laki, perempuan, bapak ibu dari manapun. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Tegaskan lagi, tingkatkan takwamu kepada Rabbmu. Takwanya apa di sini? Kalau yang tadi spiritual, yang ini beda. Alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zaujaha. Yang telah mencipta engkau dari bapak yang sama, dari satu ibu yang sama. Maksudnya apa? Kalaupun kita beda keyakinan, membangun hubungan baik dengan sosial, setidaknya samakan di satu persepsi berasal dari bapak yang sama, Adam alaihissalam. Jadi kalau nggak sepakat di nilai-nilai keyakinan spiritual, sepakatlah di nilai kemanusiaan yang sama.
Karena itu jangan batasi pergaulan sosial kita hanya dengan yang muslim saja. Kalau pengajian silahkan yang muslim, yang lain punya acara lain. Tapi kalau nilainya sama-sama yang sifatnya sosial, bakti sosial, kegiatan umum, libatkan semua sehingga merasakan kenikmatan yang sama. Minimal kita sepakat dari satu bapak yang sama. Janganlah, dia kafir, nggak boleh. Ya? Dia nggak sama keyakinannya, nggak boleh. Tempatkan dalam satu hal yang sama. Bukankah Quran begitu bijak? Ya? Bukankah Quran begitu indah? Ketika menempatkan pada nilai spiritual, eksklusif. Ketika nilai-nilai itu sosial, buka. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Setelah itu, lahirlah keturunan-keturunan menyebar, lelaki perempuan. Dalam pergaulan itu boleh jadi ada khilaf yang membuat pergaulan dan hubungan menjadi kusut. Maka turunlah kelengkapan ayatnya. Wattaqullah, hei yang muslim, bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai di dunia rajin sholat, tapi punya masalah dengan teman-temanmu sehingga engkau sulit untuk dihisab di hari kiamat. Kata Allah, lihat baik-baik. Saat nanti semua orang merasakan gempa yang dahsyat pun menjadikan bangunan tinggi jatuh ke bawah dianggap biasa. Dulu kan gempa nggak biasa, Pak. Getaran kecil aja kita sudah berdoa. Astagfirullah, Allahu Akbar, ayal ini, ada gempa, astagfirullah, Allahu Akbar. Orang sudah takbir. Sekarang gempa di mana-mana sudah jadi tayangan biasa. Jadi hiasan media saja. Sekarang Richter sekian, gempa di tempat ini sekian. Jadi informasi yang seakan-akan jadi bayangan tiap hari saja yang datang. Jadi berita saja. Kata Allah, kalau nanti gempa dahsyat pun sudah tidak dianggap dan hanya sekedar berita lewat saja, maka aku akan turunkan satu gempa yang menjadikan bukan yang tinggi turun ke bawah, tapi yang di bawah naik ke atas semua. Karena itu ayat keduanya berkata, wa akhrajatil ardu thqalaha. Maka semua yang dikandung bumi itu naik ke atas saking dahsyatnya gempa. Baru semua manusia merasa heran. Wa qalal insanu, ini ada apa ya? Kamu kemana aja kemarin? Aku kasih gunung batuk, kamu nggak sadar. Aku kasih kemudian banjir, kamu nggak sadar juga. Aku kasih kemudian tsunami, kamu belum sadar. Aku kasih likuifasi, kamu belum sadar. Sekarang aku berikan yang ini, baru kamu bertanya, ada apa ya? Ada apa ya? Kamu kemana aja, kata Allah. Di saat itulah baru kemudian Allah katakan, semua peristiwa yang kita alami, di situ setiap tempat yang kita pijak, benda yang mengenai kita akan bersaksi di hadapan Allah apa yang kita kerjakan pada saat itu. Karena itulah tadi saya katakan, perhatikan kalimatnya, yauma idzin tuhadditsu. Maka setiap yang menginjak, menempel, mengenai kita di bumi akan bersaksi kepada Allah sedang apa kita pada saat itu, saat benda-benda itu jatuh atau mengenai kita pada saat itu. Maka demi Allah saya katakan, insya Allah setiap tetesan air hujan ini ketika mengenai kita saat berangkat dari rumah, di perjalanan, bahkan sampai di sini, bahkan sebagian di luar ada yang terciprat airnya, mudah-mudahan itulah yang akan berkata di hadapan Allah saat mulut di nakhtimu ala afwahihim. Saat itulah dia akan berkata, ya Allah, saya menjadi saksi bagi si fulan di hari A jam sekian, saat yang lain mengejar dunia dan rileks dalam urusan dunianya, ada yang liburan, ada yang refreshing, ada yang datang kemana, si fulan ini aku kenai saat dia ingin mendekat dan berubah menjadi lebih baik di hadapanmu, datang ke Nurul Hidayah untuk mengaji. Ya. Mudah-mudahan satu saat kita akan dapatkan itu semua sesuai janji Nabi di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, rawinya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh perjalanan menyiapkan dirinya sampai ke majelis ilmu dengan tujuan ikhlas untuk belajar. Awas, tujuannya bukan lihat ustadznya, tujuannya bukan update status, tujuannya ikhlas belajar walaupun sedikit yang dia dapatkan. Maka semua yang ia alami dalam perjalanannya akan Allah tuliskan lewat malaikatnya itu untuk meringankan langkah dia ke surga kelak. Itu janji Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, rawinya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Jadi insya Allah sepanjang hidup, ingat ya, sepanjang hidup selalu ada kesempatan menjadi soleh. Salah itu ya manusia.
Ya, karena ada nafsu. Gak mungkin ada manusia itu sempurna, gak pernah salah, mustahil. Fala tuzakku anfusakum. Jangan mengklaim diri sebagai orang suci, kata Allah, karena pasti salah. Kecuali Nabi dan Rasul yang dijaga dengan sifat maksum, terjaga dari salah. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, pasti salah. Tapi berbahagianya kita, Allah menurunkan kemuliaan dengan hadirnya taubat yang menutup salah itu. Jadi ternyata salah itu diizinkan terjadi supaya belajar dari situ menjadi lebih baik. Ya, jadi kalau lisan pernah salah, itu otomatis hatinya pasti mencela tuh. Nah, celaan hati ini untuk memperbaiki lisan supaya nggak salah lagi, supaya berubah jadi soleh. Coba, maaf ya, maaf. Kalau ada anak berbuat salah, orang tuanya marah, setelah itu menyesal tidak? Nyesal. Berselisih paham dengan tetangga, setelah itu mencela. Nah, selesai mencela itu pasti tuh sepersekian itu ketika lewat ada penyesalan. Walaupun kadang keangkuhan menutupi itu. Nah, penyesalan itu sebetulnya itu fitrah. Ya, fitrah itu ada dua maknanya. Al-muyul ilal haqqi, ya, wal muyul ilad dini. Yang pertama cenderung pada kebenaran, itu yang universal. Yang kedua cenderung pada agama, ketaatan menaati Allah. Ya. Nah, pada yang pertama ini semua merasakan hal yang sama. Makanya kalau ada orang berbuat salah, hatinya pasti mencela dan meluruskan dulu. Nah, itulah fitrah kesolehan yang ingin membimbing setiap hamba supaya belajar dari salah, dirubah menjadi soleh. Jadi kalau sedang punya masalah, bayangin aja ntar juga hilang. Itu aja maksudnya. Ya, nggak usah terlalu dipikirin, mikirin sesuatu yang akan selesai. Itu nambah beban. Itu. Dan apalagi diperkuat dengan al-insyirah nanti. Inna ma'al usri. Tuh, setiap masalah ada solusinya. Jadi kalau ada masalah, itu sudah ada solusinya. Mikirin sesuatu yang sudah ada solusinya, itu nambah beban. Jadi jangan ditambah bebannya. Di kantor ada masalah, ikhtiar, jangan ditambahin. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Bagaimana? Situ yang bagaimana? Ya, semakin ditanya bagaimana, semakin nggak selesai, nambah beban. Ikhtiar. Setelah itu tawakal.